Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya calon ustadz. Mari kita fahami bersama tentang adab Islam. Lebih lanjut tokoh modernisme Islam itu mengatakan, akal bisa salah dalam memahami wahyu seperti halnya indera manusia yang kadang menipu akal dan naluri, calon ustadz. Secara sederhana, dari keempat sumber tersebut yang paling banyak difungsikan adalah indera dan akal. Sementara naluri muncul dan tenggelam secara alamiah tanpa diminta. Dan agama digunakan secara terbatas oleh orang yang beriman. Mereka yang tidak beriman, seperti kaum ateis, menjalankan hidup dengan 3 sumber petunjuk saja minus agama. Selain ateis yang tidak mempercayai Tuhan, ada kaum agnostik yang membangkang terhadap agama seperti umumnya orang Barat, dan yang mengaku beriman tapi tidak taat agama. Mereka semua mendasarkan hidup pada naluri, indera dan akal semata. Yang menarik adalah bahwa dengan 3 itu, minus agama, mereka bisa menata hidup dengan baik dan teratur. Dengan naluri mereka bisa menghargai orang lain dan saling membantu, baik dibutuhkan maupun tidak. Dengan pengembangan nalar mereka mampu membangun peradaban yang hasilnya bermanfaat bagi semua secara umum. Mereka yang anti-agama, agnostik, menciptakan alat transportasi darat, laut, dan udara yang sangat bermanfaat bagi semua, termasuk bagi jamaah haji yang bepergian ke Tanah Suci, Makkah. Dahulu, orang Indonesia ke Makkah naik kapal dan memakan waktu 1 tahun untuk sampai. Sementara sekarang, dengan pesawat Boeing 737 buatan Amerika, para jamaah umrah dan haji cukup 9 jam sampai ke Bandara Jeddah. Biaya untuk haji pun jauh lebih murah dibandingkan dahulu. Dahulu orang menjual belasan sapi untuk biaya haji sementara sekarang cukup 2 sapi. Artinya bahwa kemajuan abad modern yang dimotori oleh Barat kaum agnostik mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan umat Islam untuk beribadah yang pahalanya bisa mengantarkan ke surga. Al-Hajj al-Mabrur laisa lahu jaza, ila al-jannah, hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Teknologi pengeras suara sungguh memudahkan imam masjid dalam memimpin salat. Jika tidak, bisa dibayang manusia ingin menemukan jawabannya. Seperti tentang asal-muasal manusia dan kemana mereka setelah kehidupan ini. Jawa, sangkan paraning dumadi. Ini adalah pertanyaan filsafati yang muncul dari orang-orang yang gemar berpikir hawas. Berbeda dari mereka yang sehari-hari yang hanya memikirkan materi awam, mereka berpikir melampaui materi metafisika. Dengan kekuatan nalar dan ketajaman naluri, para filsuf mencari jawaban tentang asal-muasal manusia dan akan kemana mereka pergi. Di antara mereka, Thales 620-546 SM filsuf Yunani, berpandangan bahwa asal-muasal alam semesta adalah air. Bumi mengapung di air dan apa yang ada di dalamnya hidup dari air. Sementara Anaximenes W. 526 SM berpandangan bahwa asal-muasal bumi adalah udara bukan air seperti kata Thales. Dia berpendapat bahwa untuk menjadi prinsip dasar arche, atau materi asal dari alam, suatu zat harus ada di segala sesuatu. Air tidak ada di api karenanya ia tidak bisa menjadi prinsip dasar. Sementara udara ada di air dan juga di api sehingga udara lebih tepat untuk itu. Tidak seperti keduanya, Pythagoras 570-490 SM. Berpandangan sangat menarik. Dia tidak mengatakan bahwa bumi dan isinya berasal dari zat tertentu, fisika, tapi dari angka, sesuatu yang abstrak. Artinya, bahwa segalanya tercipta oleh perhitungan-perhitungan angka yang tepat. Senada dengan Pythagoras, Anaximandros 610-546 SM mengatakan bahwa prinsip dasar alam mendapat pembanding dari para nabi yang menemukan jawaban dari sumber wahyu. Dalam Alkitab Ibrani, Hebrew Bible, atau Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, Genesis 1:1-2:4 dan 2:4-25 diterangkan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan menciptakan Adam sebagai manusia pertama dan istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Al-Quran menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari 7 ayat dan tentang Adam 30 ayat. Berbeda dari pandangan para filsuf yang menghasilkan pandangan fisika dan metafisika tentang asal alam semesta beserta isinya, kitab suci memberikan kisah di balik kemunculannya. Para filsuf tidak menceritakan Adam apalagi menyebut secara spesifik nama manusia pertama. Kitab suci menyebut itu dan menceritakan detail dialog rencana penciptaan itu antara Tuhan dan malaikat.
Karena secara rasional bisa diterima bahwa manusia berawal dari manusia mempercayainya. Tidak hanya di situ, kitab suci juga menjelaskan banyak hal yang di luar jangkauan imajinasi manusia untuk bisa mengarangnya. Hal ini meyakinkan manusia bahwa secara substansi tidak mungkin kitab suci dikarang oleh seorang nabi, dan bahwa ia bersumber dari wahyu atau firman Tuhan adalah benar adanya. Penjelasan yang koheren dalam bentuk kisah metafisik tentang misteri penciptaan manusia mampu menciptakan ikatan kebersamaan, social bond antar manusia dan mempertautkan satu sama lain sebagai sesama anak cucu Adam. Kemampuan inilah yang bernilai mahal melebihi pembuktian empiris apakah Adam itu benar-benar ada atau tidak. Disinilah keimanan adalah dasar pemikiran keagamaan yang mampu memberikan kepastian jawaban dari detail kisah penciptaan manusia yang tidak mampu disajikan oleh filsafat dan sains. Kekuatan narasi kitab suci ada pada pertautan logis koherensi antar materi yang disampaikan tentang sebuah isu. Logika yang kuat mampu mengalahkan pembuktian faktual atau korespondensi. Seperti kebenaran peribahasa, ia mendasarkan pada logika bukan pembuktian lapangan. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, diterima kebenarannya secara meyakinkan tanpa pembuktian lapangan. Bahkan kalau ditemukan di lapangan yang berlawanan dengannya yang disalahkan bukan pesan dari peribahasa itu tapi temuannya yang dianggap keliru. Biarpun banyak orang hemat hidupnya miskin dan tidak kunjung kaya, tetap tidak menggugurkan peribahasa itu. Inilah kebenaran koheren dan inilah model kebenaran yang ada dalam paradigma agama. Meski tidak selalu sama, pandangan para filsuf banyak diafirmasi, dikuatkan oleh kitab suci. Pandangan Thales bahwa asal-muasal alam adalah air juga ada dalam ayat Al-Quran pukul 21.30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Pandangan Pitagoras bahwa alam semesta diciptakan dari angka juga diafirmasi oleh Al-Quran 54:49, sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Pandangan Anaximandros bahwa alam diciptakan dari sesuatu yang abstrak yang saling berlawanan yang bertemu dan menghasilkan perkembangbiakan evolusi, juga diafirmasi oleh Al-Quran 78:8, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia yang berpasangan tapi sistem alam semuanya diciptakan berpasangan, panas dingin, siang malam, padat cair, kuat lemah yang kemudian menciptakan sesuatu yang baru lewat perubahan fisika, kimia, mutasi, dan sejenisnya. Demikianlah kecerdasan akal mampu mengantarkan pada kebenaran yang sejalan dengan kitab suci. Seberapa cerdas dan luas akal manusia dengan disertai naluri dan intuisi, hal itu akan mengantarkan pada kesesuaian dengan pesan agama. Semoga konten video calon ustadz bisa bermanfaat untuk saya dan saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.